Saya Anan Hidayat, jabatnya sebagai staf operasional, ya staf operasional di BMTS. BMTS didirikan bulan Juni 2011, ya dengan tujuan yaitu ingin membantu perekonomian masyarakat sekitar dan juga ingin mengembangkan atau meningkatkan kualitas keimanan ya dari anggota untuk menuju dan memperbaiki perekonomian. Kalau visinya itu meningkatkan kualitas keimanan anggota ya, dan juga mitra binaan koperasi yang mampu berperan aktif sebagai khalifah ya, khalifah Allah. Itu visinya ya. Kalau misinya itu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian ya, termasuk memberdayakan pengusaha kecil UMKM serta membina kepedulian untuk orang-orang mampu pada kaum duafa. Nah itu misinya ya. Jadi membantu, jadi yang mempunyai dana lebih kita kumpulkan, kita mediasikan, kemudian kita akan untuk bantu yang duafa. Layanan kalau BMT Jati ada dua, yaitu masalah pembiayaan dan juga ada 3 pembiayaan, kemudian penghimpunan dana masyarakat, dan yang ketiga sosial. Karena ada pengelolaan zakat dari anggota ya. Penghimpun dananya pertama dari penghimpunan dari anggota itu berupa simpanan wajib. Setiap bulannya ada kan. Nah, kemudian dari dana-dana masyarakat umum yang dalam hal ini tidak mempunyai pinjaman di sini pembiayaan, tapi aktif menampung. Nah, kita penggunaannya dari situ, dari mungkin mitra-mitra kita, kemudian dari UMKM yang ada, nah, kita ikut untuk itu. Prosesnya pada umumnya jadi anggota yang baru, jadi belum jadi anggota ya, calon anggota pengajuan ke sini. Untuk pertama biasanya kan datang ke sini kan biasanya butuh dana, ya kan. Nah, kemudian kita proses untuk pendaftaran menjadi anggotanya dulu. Nah, jadi anggota itu harus memenuhi syarat, pertama harus setor simpanan pokok dan simpanan wajib, kemudian isi form dan dilampiri fotokopi KTP. Itu syarat menjadi anggota. Baru nanti pengisian itu dan penyetoran itu untuk simpanan pokok wajibnya, kemudian kita proses untuk penghimpunan, untuk penyaluran kreditnya, dan anggota ajukan permohonan mengisi form dengan bisa syarat yang ada, kemudian kita survei ya, dilampiri juga dengan dokumen-dokumen yang ada dan harus dengan agunan. Nah itu, dan kita survei, hasil survei kemudian dibawa ke kantor, kita komitekan dengan tim. Nah dari hasil komite itu nanti ada bisa enggaknya. Kalau bisa itu berapa, dengan jangka waktu berapa, plafonnya berapa gitu. Kemudian kalau tidak bisa juga kita beritahukan tidak bisa karena beberapa alasan. Nah itu salah satunya proses itu baru kita diberitahukan, misalnya disetujui ya, besarnya berapa dan lain sebagainya, baru diinformasikan untuk realisasi. Nah realisasi pencairannya datang kantor suami istri dengan membawa agunan yang asli, saya dengan kendaraan BPKB-nya jelas. Sini ada 2, akad musyarakah dan akad murabahah. Ada 2. Nah, kebetulan yang paling banyak kita lakukan itu murabahah.
tantangan terbesar yaitu masalah persaingan. Pertama kan persaingan kan banyak loh BMT sekarang yang syariah, yang konven gitu kan. Kemudian tantangan terbesar kedua yaitu bagaimana caranya menginformasikan ke masyarakat terkait pentingnya koperasi khususnya BMT untuk berperan serta dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Nah itu tantangan karena kan tidak semua orang, tidak semua masyarakat tahu bagaimana itu BMT, bagaimana itu koperasi. Ya karena tahunya mungkin kalau koperasi kan tahunya kayak Bang Hadian itu ya itu kan mengatasnamakan koperasi kan, padahal itu mungkin jadi ya. Nah itu kan menjadi tantangan sendiri untuk mengenalkan pada masyarakat pentingnya BMT untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Nah itu yang kedua. Yang ketiga juga memberikan informasi pentingnya masyarakat untuk menabung. Ya itu karena kan apalagi kondisi saat ini itu untuk menabung kan juga yang dulu aja mungkin sulit, apalagi sekarang karena untuk memenuhi kebutuhan kan lebih penting pokok kan untuk daripada untuk menabung. Nah kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pentingnya menabung, bahwa menabung itu penting untuk masa depan ya kan. Nah itu tantangan tersendiri. Yang pertama kalau dari antar lembaga dengan lembaga lainnya persaingan ya, itu kita sering mengikuti komunitas kan ada koperasi syariah itu kan ada komunitasnya. Kita pertama ikut sering komunitas itu menggali ilmu ya kan untuk misalnya koperasi sana begini oh ini ada peluang ini kok ada program sana kok bagus, coba kita coba kita aplikasikan bisa enggak nanti kan. Nah itu salah satunya itu untuk mengadakan itu karena mungkin produk yang dari koperasi sana dari sana mungkin seperti apa, baru nanti produk sana ini coba kita kembangkan seperti inilah seperti apa. Nah jadi itu dari satu sisi produk untuk persaingan antar lembaga dari produk. Dan yang kedua dari pelayanan. Nah itu yang lebih penting karena mungkin dari lembaga lainnya sama produknya hampir sama mirip, cuma yang membedakan nanti apa kita perang di pelayanan persaingan. Pelayanannya bagaimana, ramah, baik atau bagaimana. Nah itu yang perlu menjadi perhatian karena kan ada produk sama tapi kok pelayanannya lain, mungkin orang akan melihat pelayanan ya kan. Ada bahkan soal lebih mahal tapi pelayanan bagus daripada sini murah, pelayanannya jelek. Nah itu kan kadang orang gitu, kadang nggak melihat nilainya tapi melihat pelayanannya. Nah itu yang pertama dari persaingan usaha. Kemudian kalau dari tadi yang 2 dan 3 itu yang untuk pengenalan bagaimana BMT, kemudian bagaimana untuk penggunaan dananya itu biar masyarakat sadar akan itu. Ya kita sering datang, mungkin kalau ada perkumpulan sosialisasi itu, kemudian atau kalau enggak ada yang datang calon anggota ya tanya-tanya informasi, kita informasikan. Kemudian kalau ada mungkin pegawai sini atau mungkin sini pada saat pertemuan dengan warga sekitar atau ada pertemuan dengan aparat itu kita informasikan. Nah itu salah satu cara, walaupun mungkin banyak cara yang jangan yang kita lakukan yang pendekatan 190 karena untuk pendekatan secara komunitas kita terbatas dananya juga terbatas waktunya karena kan kita harus memfasilitasi kan. Ya itu salah satu caranya ya.
pengembangan ya. Kalau tadi kita mencoba ke inovasi produk ya, karena produk kita kan mungkin terbatas padanya pembiayaan aja terbatas hanya beberapa segmen lah ya itu. Nanti kita coba memvariasi produk khususnya pembiayaan, itu yang pertama. Nanti yang kedua terkait dana masyarakat penghimpunan ya. Kalau sekarang kan mungkin cuma penghimpunan tabungan masyarakat, cuma penghimpunan tabungan biasa. Jadi mungkin nanti ada inovasi produk mungkin untuk tabungan korban, mungkin untuk tabungan pelajar, dan tabungan promosi. Nah itu ya itu kan beberapa variasi produk ya. Nanti coba kita akan untuk memenuhi tantangan itu. Nah itu nanti juga lihat pangsa pasarnya, dalam daerah sini cocoknya untuk banyak yang korban, nah kita juga korban. Nah itu untuk memancing yang apa aja itu. Kemudian kalau untuk yang lainnya ya kita coba mengikuti pelatihan ya khususnya karyawan pelatihan terkait untuk pengembangan usaha, pengembangan personal, dan juga nanti rencana kan baru tantangan itu untuk juga mengadakan pelatihan untuk mitra binaan kita. Misalnya yang tadinya usaha-usaha kecil itu kita latih untuk bagaimana mengelola keuangan skala kecil, manajemen itu. Atau kalau enggak mengadakan pelatihan pengembangan usaha, variasi usaha, misalnya yang bisa pecel lele biar lebih berkembang, mungkin pecel lele nggak mungkin tok, itu ada lainnya, mungkin tambah kan itu. Jadi itu untuk tantangan ke depan, karena kalau koperasi kan banyak bermitra kan, kalau mitranya berkembang koperasi juga berkembang kan. Nah dari situ baru kita bisa melihat nanti ke depannya memang bermanfaat, mitranya juga bisa berkembang, kita berkembang. Mungkin itu pertanyaan dari kami udah selesai ya Pak Ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan Itu aja ya. Terima kasih ya Pak Ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.